Halo guys, kali ini kita akan membahas kembali setup Odoo versi 18. Namun karena ada sedikit perbedaan antara versi 18 yang saya buat pada beberapa bulan yang lalu dengan versi yang saat ini digunakan di Odoo, jadi kita akan membahas beberapa hal yang mungkin berbeda dengan Odoo yang sebelumnya. Oke. Nah, sebelum Anda mengikuti tutorial saya kali ini, pastikan Anda sudah melakukan 6 hal ini ya. Yang pertama, mengaktifkan developer mode. Yang kedua, mengaktifkan Anglo-Saxon. Kemudian mengaktifkan unit of measure. Kemudian mengaktifkan automatic accounting, mengaktifkan work order plus shop floor, dan mengaktifkan warehouse serta membuat satu warehouse untuk penyimpanan dari menu inventory. Nah, untuk lebih detail, Anda bisa lihat pada video saya sebelumnya. Oke. Kita akan langsung membahas proses setup-nya. Oke, jadi untuk memulai setup ya, dimulai dari chart of account. Jadi Anda bisa download chart of account yang sudah saya berikan seperti ini. Oke. Dan kita akan coba menggunakan fitur upload ya, masuk dari menu accounting, kemudian configurations, chart of account. Kita import COA, upload data. Oke, filenya saya cari dulu, location-nya. Oke, saya tes dulu. Oke, everything is invalid, import. Oke, selesai. 50 records. Oke, sesuai. Nah, setelah itu kita masuk ke proses setup jurnal. Nah, setup jurnal, jadi ada beberapa jurnal type yang akan kita buat. Oke, seperti ini ya. Dari menu configurations, kemudian journals. Nah, yang pertama itu yang akan kita buat adalah customer invoices. Customer invoices, tipenya ini sales ya, kemudian default income-nya ini ya, penjualan. Oke, shortcut-nya INV ya. Oke, kita langsung new saja. Vendor bills, type-nya itu purchase ya, default-nya itu di sini tidak ada. Kita bisa pilih itu sebagai HPP. Oke. Shortcut-nya bill. Oke. New lagi. Miscellaneous operations. Miscellaneous. Shortcut-nya. Kemudian inventory valuation. Itu miscellaneous. Shortcut-nya STG. Kemudian cash, cash account, suspense account ini kita pilih bank suspense account. Profit account itu loss. Oke, shortcut-nya CSA1. Oke. Selanjutnya tambahkan sebelum point of sale kita buat bank
bank. Suspect account-nya itu tentang suspect account. Profit account itu oke. Loss oke. Ya. Terakhir point of sale. Sales, default income itu penjualan. Penjualan saja. Pos. Ya. Kemudian save. Oke ya. Jadi sudah ada 7 item ini yang sudah kita buat ya. Oke, itu untuk journals, dan kita masuk selanjutnya kita akan buat jenis-jenis inventory ya, jenis-jenis inventory. Oke, nah kita bisa masuk dari ini ya, product categories. Oke, jenis-jenis inventory. Nah, inventory itu ada 3. Yang pertama itu untuk bahan baku. Oke, kemudian ada yang untuk persediaan dalam proses. Kemudian ada inventory barang jadi. Oke. Nah, kalau kita bikin dulu yang untuk bahan baku ya. Ya, kemudian income itu penjualan. Stock valuation account. Stock valuation account, persediaan bahan baku 11310. Kemudian stock journal, inventory valuation, stock input account-nya 2900. Stock output account 11340. Ini pada video sebelumnya saya buat satu account khusus ya, namanya cost produksi. Oke, kalau Anda ingin membuat boleh, tidak juga harusnya masih bisa lanjut, tapi saya tetap akan membuat. Oke, ini cost produksi. Oke. Ya. Ini kedua, persediaan dalam proses. Tomato. Kemudian ikan. Stock valuation account 1320. Stock journalnya inventory valuation, kemudian inputnya itu 1340. Production account. Save ya.
persediaan barangnya. Stock transaction account. Stock journal. Stock input account. Stock output account. Stock transit. Oke, kalau sudah kita simpan, balik ke produk kategoris. Ini sudah ada ya. Pastikan ini semua lengkap. Oke. Nah, selanjutnya kita akan input inventory. Tapi sebelum input inventory, pastikan sudah bikin gudang ya, sudah bikin gudang. Kita coba cek apakah gudangnya sudah ada. Inventory. Oke, kemudian sini configuration warehouses. Nah, ini saya coba create satu ya. JAPK. Oke. Seperti itu saja. Oke. Nah, kita input. Nah, di sini ada banyak item. Oke, yang akan saya input itu saya cek dulu. Ya. Nah, sebelum input di sini ada unit of measures. Kita cek apakah sudah ada ini unit of measure-nya ya. UON kategoris. Yang pertama itu kita coba cek kilogram. Ini kilogram sudah ada. Botol yang belum ada ya, botol. Terus liter. Liter ini sudah ada ya. Kita tambahkan satu. Sini satu unit. Headline. Botol. Oke. Oke, ini yang sudah ada botol. Kemudian kilogram, liter. Oke, sudah lengkap. Sekarang kita bisa input. Oke, new products. Yang pertama orange juice. Orange juice itu kita jual ya. Jadi tidak dibeli, tapi kita jual. Jualnya itu muncul di sales dan point of sales. Oke. Kemudian based on delivered quantity, ini sales price-nya 15.000, cost-nya itu 10.000. Kategorinya ini adalah barang jadi, ya kan sudah jadi, jus sudah jadi jus, seperti itu. Ini sales-nya inventory-nya kita bukan buy tapi kita manufacture. Accounting-nya itu oke. Nah, jadi ini kalau kita tidak isi, nanti dia akan ikuti dari akun-akun yang sudah kita pilih di produk kategori yang di sini ya, waktu kita membuat kategori produk. Oke. Ya, pastikan sudah diisi dan unitnya itu pastikan betul. Di sini unitnya itu botol. Oke. Botol ya, kemudian kita update quantity. New, kemudian
On hand-nya itu sebesar 1000. Oke. On hand-nya itu 1000. Oke, ini sudah ya. On hand-nya 1000. Oke. Lanjut. Yang berikutnya filtered water. Oke, itu kita beli ya, tidak kita jual. Nah, itu bahan baku ya, cost-nya itu 1000. Ini raw material ya. Oke. Ini inventory kita buy. Oke. Ya. Kemudian ini liter ya. L. Oke. Kalau sudah kita update quantity, kemudian 50, enter, otomatis dia menemukan itu. Oke. Balik ke produk. Ini sudah ada on hand ya, 50 liter. Oke. Nah, lanjut ascorbic acid. Oke, kita purchase ini, kemudian unitnya itu kilogram. Oke, costnya 25.000. Kategorinya raw material ya. Oke, kemudian kita update quantity. Sudah ada ya on hand 1 kilo. Oke, produk lanjut lemon. Oke, lemon kita purchase per kilogram ya. Oke, kemudian costnya 30.000. Raw materials. Oke, buy sudah betul. Kita lanjut ke update quantity. Jumlahnya 15. Oke. Ya, ini lemon sudah ya. Ini lagi terakhir. Oh, masih ada botol. Ini purchase orange ya. Ini sama ya, kilogram. Oke, kemudian 50.000. Material. Oke, update quantity. Kita pilih orange. Oke, sudah. Ini terakhir botolnya. Botolnya. Oke, costnya itu 100. Raw material. Oke, update quantity sini 100 ya. Oke, ya. Ini sudah semuanya. Oke. Sekarang kita akan coba cek jurnal ya. Oke,
jurnalnya terkait dengan input transaksi inventory ya. Accounting journal entries. Oke, ini sudah semua. 13.300 ya, ini. Ya sama ya totalnya. Namun kita harus rubah karena harusnya jurnalnya itu pasangannya saldo awal ya. Contoh ini ya, stock interim. Harusnya pasangannya saldo awal. Tapi karena dia pakai automatic journal ya, dia mengisi langsung stok interim. Oke. Jika kita sedang bertransaksi, transaksi ini jurnalnya sudah betul, tapi karena kita lagi input saldo awal, maka kita harus adjust dia jadi saldo awal, bukan pakai stok interim. Dan itu pun terjadi untuk yang orange juice yang finished goods ya. Ini. Pasangannya itu seharusnya bukan pekerjaan dalam proses, tapi saldo awal, karena kita masih dalam proses input saldo awal. Nah, jadi kita akan bikin adjustment, bisa manual ya, satu persatu, atau bisa sekaligus satu jurnal untuk adjust semuanya. Nah, kenapa jumlahnya yang ini 10 juta? Karena yang finished goods itu kan pasangannya pekerjaan dalam proses di sini. Oke, nah kita reverse. Ya, tadinya dia di kredit, kita pindahkan di debit. Ya, makanya di sini debit, ya. Nah, ini yang kredit, debit 10 juta. Yang stok interim untuk yang sisanya ini ya, 3 juta total. Oke, sebelum kita rubah, kita harus backdate dulu. Ini saya reset to draft. Kita bikin 31 Maret. Oke, dan ketiga satu draft. Tiga. Satu draft. Akhir. Oke. Ini semuanya sudah per Maret 31, 2025. Oke, sekarang kita akan buat journal entry-nya untuk yang ini ya. Oke, kemudian tanggalnya itu 31. Kita pakai inventory valuation. Kemudian di sini pekerjaan proses. Sebaiknya diketik ya, karena kalau copy paste kadang si Odoo-nya suka ngeyel, jadi kita ketik saja. Oke, kemudian stok interim. Oke. Oke, kita post.
sekarang kita cek di trial balance ya. Nah, di sini di trial balance kita pilih yang March ya. Nah, ini pastikan ya yang muncul itu hanya persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, kemudian saldo awal. Oke, jadi yang ini ya, stok inventorium dan pekerjaan proses tidak lagi muncul di end balance. Oke, lanjut. Oke, input inventory sudah selesai. Nah, sekarang kita akan input assets ya. Kita akan input aset and prepayment. Oke, input aset dan prepayment. Oke, nah kita masuk dari menu accounting ya, dari menu accounting, kemudian di sini ada assets ya. Oke, nah jadi bisa juga kita bikin modelnya dulu di sini ya. Oke, ada aset model, kita bisa bikin modelnya supaya bisa digunakan berulang kali di saat menginput aset. Oke, tapi kalau tidak bikin model juga bisa ya, karena jadi masing-masing jenis aset itu harus bikin satu model. Jadi kalau misalkan ada satu jenis aset yang lebih dari satu, kita tidak perlu menginput dari awal ya, tinggal gunakan seperti template-nya saja itu. Oke, langsung saja di aset, new. Ya. Yang pertama asetnya itu adalah sorry ya, ini saya belum bikin customer, sorry. Sebelum ke aset, kita ke customer dulu, ini saya kelewatan ya. Oke, customer dulu, input customer dulu. Oke, yang ini kita tidak usah tutup, kita balik ke sini, ini customer. Tapi lebih baik dari menu inventory. Sorry, inventory itu untuk sales. Customer. Nah, sebenarnya kita bisa hilangkan ini filternya. Jadi kita hilangkan ini filternya, semuanya itu muncul ya. Kita new. Oke, ini pertama DBS. Oke, anggap saja dia company ya. Kemudian ini biasanya di accounting itu kita diminta isi ya, mengisi mengisi jurnalnya. Oke, jurnalnya jurnal apa yang akan dicatat kalau misalkan ada transaksi. Oke, tapi ini sudah tidak ada seperti itu lagi. Oke, di sini saya coba cek, tidak ada. Nah, kita akan coba jalan terus saja. Kita bikin misalnya ini countingnya kita tidak isi. Oke, kalau saya cek jenis jurnalnya juga tidak ditentukan di sini. Mungkin dia langsung otomatis. Automation untuk post bills. Oke. Ini saya langsung ini saja. Create kita create dulu ya. Semuanya kita create dulu.
Iya, pembayaran tunai, nah, itu individual. Oke, ya seperti itu. Hanya itu saja individual. New. Oke. Nah, jadi ini yang untuk customers. Ya, walaupun sebenarnya kita input dari sini juga untuk yang supplier bisa ya. Oke. Betamart ada invoice awal 800.000. Pilih yang Betamart. Di sini ada invoice new. Oke, nah di sini cannot find a chart of account for this company. You should configure it. Please go to account configuration. Account configuration. Oke, kita coba aktifkan ini formnya. Coba kita save di sana. Oke, coba balik di customer invoices. Coba lagi. Oke, sudah bisa ya. Jadi kita cuma merubah saja. Oke. Pengaturan yang ada di settings tadi, kemudian accounting ya, kemudian yang saya rubah itu yang ini ya, accounting firms mode ya, ini ada document sequence, we can will change invoice and bill encodings. Oke, seperti ini ya, ini ya, kita pilih yang customer invoices and vendor bills. Oke, itu saja yang saya rubah. Kemudian saat masuk di sales, kemudian dari customers, oke ini ya, Betamart. Oke, jadi kita coba buat invoice-nya new. Oke. Masih belum bisa. Stop validation. Oke, masih belum bisa. Kita coba cek di sini jurnalnya itu. Customer invoices.
Oke. Coba ini saya aktifkan dulu. Cannot find chart of account for this company. You should configure it. Please go to account configuration. Coba kita cek dulu. Accounting configurations, settings, chart templates. Setting, accounting, administrator. Oke guys, saya coba baca-baca documentation-nya, dan di sini sepertinya kita harus install dulu fiscal localization. Jadi pada versi sebelumnya tidak ada masalah kalau tidak install fiscal localization, tapi di sini sepertinya dia minta kita harus install. Oke. Tapi syaratnya itu kalau misalkan belum ada entries. Oke, tapi kita sudah buat entries. Nah, di sini kita sudah ada entries, ya, di accounting journal entry sudah ada yang kita buat. Oke, kita mau coba dulu reset to draft ya, pesan ada. Reset to draft. Reset to draft. Ini sudah kita reset draft, coba kita cek lagi. Oke, ini fiscal country. Oke, coba lagi. Ini cannot find chart of account for this company. Oke.
misalkan dia ya, kita harusnya milih ini. Oke guys, jadi setelah saya coba-coba, ini ternyata harus diinstal dulu ya. Cuman kalau kita install physical localization-nya, maka otomatis nanti chart of account-nya itu akan terinstall. Nah, mengakibatkan saat kita upload chart of account yang kita punya, chart of account-nya itu jadi banyak dan mungkin ada yang double-double. Oke, saya akan coba ya, cek. Jadi di sini ya. Oke, kalau kita lihat ini adalah company yang muncul accounting entries-nya, dan ini company saya yang kita coba cek ya. Di sini tidak muncul accounting entries-nya. Oke, yang ini ya bedanya ya, muncul. Nah, saya coba cek di developernya. Jadi developernya itu bagian accounting. Nah, ini muncul ya. Ini muncul. Kalau saya klik di sini, ya. Oke. Nah, di sini ada yang accounting bookkeeper-nya. Oke. Di sini ya, ini di invisible-nya saya klik. Di sini ada apa namanya, kayak logic ya, logika dimana kalau COA itu not installed ya, jadi kalau kita tidak install COA yang dari menu accounting di setting itu, maka dia tidak muncul. Ini kalau saya set jadi ya, nah nanti dia tidak muncul ya. Nanti dia tidak muncul. Oke. Nah. Oke, tidak muncul. Jadi cara supaya kita bisa memunculkannya ya, maka yang COA itu kita harus set. Ya, ini kita tidak usah set, kita undo. Oke. Nah, kita harus set yang ini ya. Jadi yes, ini conditional ini ya, is COA installed ya, is not set. Oke, balik ke sini. Ini yang kita setup. Kita klik yang ini ya, toggle studio. Kemudian di accounting sini kita coba cari new row. Coba ya, is COA install. Nah ini ya. Oke, kita pilih yang not set. Kita coba confirm. Oke, belum muncul. Coba lagi. Set. Oh, sorry. Jadi karena di sistemnya kita tidak install, maka kita coba cara lain ya. Oke, kita coba langsung add saja. Oke, ini klik ya. Kita cari yang existing field di sini. Kita cari is COA installed. Nah ini ya. Kita tarik ya, kita masukkan saja di sini ya.
terserah sih mau di mana, boleh ya. Oke. Nah, munculnya ya is.coa install. Oke. Ini saja yang kita buat. Kita coba close ya developer mode-nya. Balik ke accounting. Nah, ini sudah muncul is.coa install. Oke, nah kita coba centang. Maka muncul ya accounts receivable-nya. Oke. Dan accounts payable-nya. Ini tadi saya coba ganti kode account-nya, tapi tetap saja seperti itu, tidak masalah ya. Ini saya coba balik ini ya, saya coba hilangkan dulu. Chart of account. Oke, kemudian tadi saya ganti ya nomor account-nya, siapa tahu bisa, tapi kenapa tidak ya. Oke, ya ini saya balik lagi. Nah ini saya coba is.coa install. Oke, dia otomatis langsung muncul ini ya. Tadi saya belum simpan ya. Oke. Coba ini saya refresh dulu ya tadi. Oke, ini sudah muncul. Accounts payable-nya itu hutang dagang. Oke. Jadi kita bikin field ya custom seperti ini is.coa install. Oke, supaya bisa mengaktifkan ini accounts receivable dan accounts payable. Oke, kemudian ini kita coba invoice ya, kita coba invoice. Tadi invoice-nya itu jumlahnya 800.000 ya, 800.000. Kita coba ini. Oke, ini kita anggap saja due date-nya itu, ini invoice date-nya kita bikin 31 saja ya. Jadi semuanya itu per tanggal 31, ini 30 hari. Oke. Nah, headline. Kemudian di sini namanya 800.000. Oke. Di jurnal items-nya harusnya muncul seperti ini ya. Sales, kemudian accounts receivable. Tapi kita akan masukkan dia sebagai saldo awal. Oke. Nah, jadi saldo awal ya pasangannya dengan accounts receivable. Oke, saya confirm. Oke, coba cek di jurnal ya. Oke, tadi saya sudah sempat apa namanya ini saya salah pilih perusahaan ya. Nah, tadi saya sudah sempat ini ya, reset to drive. Jadi ini saya posting lagi. Ya, ini sudah saya posting lagi. Oke.
Nah ini ya, saldo awal adjustmentnya sudah muncul yang kita jurnal tadi. Oke, sekarang yang invoice tadi ya. Tadi saya salah pilih perusahaan. Saya new. Ini tanggalnya 31. Ini 30 hari. Headline itu saldo awal. Oke. Ya, di sini 800.000. Oke. Oke, kita confirm. Confirm. Oke. Nah ya. Selanjutnya kita coba cek di journal entries. Oke, nah ini sudah muncul ya, invoice dari Bettermart. Kita jurnal 800. Oke, ya. Nah selanjutnya kita ke customer yang lain ya. Jadi customer yang lain juga kita harus rubah ya, seperti ini. Greenly counting kita centang ini, kita isi piutang usaha dan hutang dagang. Oke, kemudian next ini ya, kita centang isi piutang usaha dan hutang dagang. Next di sini ya, next lagi. Oke, ya. Bettermart tadi. Oke, invoice-nya sudah ya, 800 ribu ya, balance. Oke, lanjut kita akan pindah ke vendors ya. Vendor. Oke, jadi sebenarnya vendor dan customer itu terkait ya modulnya. Jadi walaupun kita create dari vendor, sebenarnya itu juga bisa jadi customer kita. Oke, ini saya klik new. Oke, ini vendornya ada 3. Oke, kita centang. Oke. Ini lagi di sana. Oke, ini lagi Aqua Baterai ya. Oke. Ya, ini kebetulan vendor tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, balance awal. Oke, sorry, tadi yang saya terlewatkan. Ini termsnya nanti saya ya 30 hari ya, 30 hari sebenarnya, 30 hari. Oke, jadi kita bisa menambahkan ini ya, termsnya. Oke, ini ya termsnya 30 hari, 30 hari gitu ya. Oke. Oh ini sebelum 30 hari ya, 30 hari ya. Oke. Nah ini yang apa namanya, kita cek ya, ini ini ya, ini nggak perlu. Ini Bettermart bisa ditaruh 30 hari. Nah dia
waktu kita create invoice, dia akan otomatis ya. 30 hari, 30 hari, nah, ini dapat 30 hari, ya. Kemudian Frescomart 30 hari, Lalu pelanggan tunai. Pelanggan tunai pilih yang immediate payment. Oke. Dah selesai untuk bagian input customer ya, dan beginning balance untuk masing-masing invoice. Sorry. Jangan ada satu yang belum. Ini yang 1.200.000 Frescomart. Oh, ini belum ya. 1.200.000. Oke. Ini tadi belum saya aktifkan ya. Kemudian ini invoice-nya ini. Kemudian ini 41. Jual item saldo awal 1.200.000. 1.200.000. Coba cek jual entry. Ini sudah muncul ya. Frescomart dan Betamart sudah muncul. Nah, selanjutnya saya mencek dulu ya. Jadi ini dia hanya untuk sementara ya. Jadi tidak, kalau saya save ya, kita balik lagi, dia hilang. Tapi setidaknya sudah bisa kita akali untuk create invoice-nya ya. Coba ya. Cek invoice-nya sudah dua. Frescomart. Saya akan coba ya, edit. Yang ini
Sellability. Bandingkan dengan yang tadi. Oke, ini yang apakah cutting ini ya. Ini customer saya coba cek counting. Oke, ini sudah otomatis muncul ya. Apakah Facecomart ya, sudah otomatis muncul. Ya, ini sudah bisa kita lanjut saja. Oke, jadi pastikan ini sudah muncul ya. Kalau belum muncul, otomatis nanti bisa konsultasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada input fixed asset dan prepayment. Ya, fixed asset dan prepayment. Oke, yang pertama itu ini tanah ya. Tanah, masuk ke configuration. Counting aset saja ya, tidak usah bikin modelnya. Sebenarnya kita bisa bikin model, sini aset model, tapi supaya cepat langsung saja tanah. Oke, tanah, kemudian ini purchase date-nya ya. Pastikan jangan salah ya, ini formatnya oke, jadi supaya nanti kelihatan. Supaya tidak ada yang salah input. Ini harusnya 2025 ya untuk asuransi dibayar di depan. Oke. Kita bikin 1 Januari saja ya. Oke. Lanjut ya. Ini tanah. Oke, original value-nya itu ini 60 juta. Oke, kemudian pihak proses model straight line, duration-nya itu 0. Not depreciable-nya 60 juta. Oke, fixed asset account tanah. Oke, depreciation account-nya ini tidak masalah ya. Ya, ini karena memang template-nya itu harus ada, ya. Nih, ada ya. Template-nya itu harus ada expense account untuk tanah, yang depresiasinya. Jadi kita akan buat satu catatan
satu account ya. Ini kalau kita lihat tanah beban penyusutan. Oke. Nah, beban penyusutan kita masukkan saja beban penyusutan. Jadi tidak perlu kita pisah. Oke. Beban penyusutan. Oke, ini tidak bisa masuk, berarti kita rubah ya. Kita rubah ini jadi expense ya, sorry, depreciation. Coba ya, nah itu sudah muncul ya, beban penyusutan. Oke, jadi kita pakai satu akun saja ya untuk beban penyusutan semua aset. Ini coba kita compute ya, tidak mungkin ada ya, karena dia tanah tidak terdepresiasi. Jurnalnya yang miscellaneous operations. Confirm ya. Kemudian kita new Luko ya. Original value 7 juta. Oke, acquisitionnya itu tanggal 1 Januari 2023. 1 Januari 2023. 1 Januari Oke, not depreciable, ini residual value-nya 5 juta. Oke, kemudian straight line dia 240 bulan. Sini 240, pilih 2 months. Konstan per rata. Oke. Fix asset account-nya itu. Bangunan. Nah, kita catat account-nya itu gedung. Oke, gedung. Kita anggap itu sebagai gedung pabrik karena kita produksinya itu langsung ya di ruko. Depreciation account-nya akumulasi gedung pabrik. Expense account-nya itu langsung saja beban penyusutan. Oke, kita compute depreciation. Oke, nah sini ya ada depreciation board namanya. Jadi dia akan jurnal per bulannya sekian. Coba ya ini. Kalau kita hitung di sini depreciation itu 270.833 per month. Oke, ini ya. Sudah betul ya. Selama 240. Oke, ini kita confirm saja. Oke, confirm. Oke, nanti di depreciation board itu sudah ada depresiasi yang terjurnal. Kenapa? Karena sudah lewat ya. Sampai bulan Maret tanggal 31 itu otomatis terjurnal. Kita sudah lihat di journal entry ya. Di journal entry ini sudah ada ya yang diposting depresiasi dari ruko. Oke, lanjut user ya, ini user. Oke, input user. Ini original value-nya itu 5 juta. Oke, sisanya 7,5, 48 bulan. Oke, 48 bulan ya. Kemudian ini equipment, coba lihat 48
peralatan ya. Peralatan pabrik. Peralatan. Ini beban konsultan. Oke. Kita compute dulu. Cek ini per bulannya. Oh sorry, prokatanya itu ini tanggal acquisitionnya 1 Januari 2023 0101 2023. Oke, kita compute lagi ya, 468,50 ya. Oke, sudah betul 48 bulan ya. Oke, nah, kalau sudah seperti ini sudah benar hitungannya, kita langsung konfirm saja. Oke, sudah selesai ya. Kita new lagi terakhir untuk asuransi dibayar di muka. Oke, asuransi dibayar di muka ini 1 Januari ya 2025. Oh sorry. Oke, nah ini 24 juta ya, months 12 bulan ya, biasanya per tahun memang. Fixed asset account-nya itu ini chart of account, asuransi dibayar di muka. Oke, di sini munculnya prepayments ya, kita rubah dia jadi current asset saja. Oh sorry, fixed asset saja. Kita coba lihat lagi. Asuransi baru buka, depreciation. Oke, langsung bulan konsultan saja. Oke, kita compute. Boardnya 2 juta per bulan selama 12 kali. Oke, kemudian harusnya waktu kita confirm nanti dia akan langsung jurnal ya. Oke, sudah confirm, cek di journal entries. Oke, ya ini ya. Nih, user terakhir depresiasi bulan ya ini ya. Bukan user, asuransi. Nih, tanggal 8. Oke, kemudian tanggal 31 ya. Tanggal 31. Oke. Ini sudah selesai untuk input ini ya. Nama, ruko, user dan asuransi. Oke, kita lanjut ke step paling terakhir. Input beginning balance. Nah, beginning balance inputnya itu yang pertama kita masuk dari accounting ya, dan ini di dashboardnya untuk kas 8 juta. Jadi kita klik saja nih kas. Oke. New. Oke, tanggalnya 31/03/2025. Oke, sorry. Satu ya, saldo awal. Oke, jumlahnya 8 juta. Oke, seperti ini. Oke, kemudian pasangannya itu adalah ini kas, pasangannya itu kita ganti, klik dulu yang ini ya. Lain kedua, pasangannya itu adalah saldo awal. Oke. Ya, jadi kas pasangannya saldo awal. Ini kita validate. Oke. Ya, kalau sudah, kita balik ke dashboard. Ini sudah ada kas, balance-nya 8 juta. Sekarang untuk yang bank balance-nya 50 juta. Ini. Oke.
Memonya saldo awal. Ini sorry, ini tanggal 31 Maret ya. Oke. Hasilnya saldo awalnya. Ini kita ganti saldo awal. Oke, jadi bank pasangannya saldo awal. Validate, balik ke dashboard. Oke, nah sudah ada seperti ini ya. Tunggu sebentar saya cek. Aduh, ini saya salah tanggal. Saya reset dulu ya. Ini tanggalnya itu jadi ini harusnya tanggalnya 31 Maret ya. Oke, ini saldo awal. Oke, kita validate lagi sorry. Oke, sehingga dia ini ya grafiknya sama dari 0 kemudian naik ya. Oke, lanjut. Ini piutang usaha sudah otomatis sekarang ya. Asuransi ini 3 ini kita jurnal sekalian ya, sekaligus ke saldo awal, masuk di journal entries, kemudian ini ya miscellaneous operation tanggal 31 Maret. Yang pertama asuransi, ya saldo awal aset. Oke, ini 24 juta. Oke, kemudian tanah ini 60 juta. Kemudian gedung pabrik 70 juta. Kemudian peralatan pabrik 25 juta. Pasangannya saldo awal. Oke. Ya, 179 juta ya. 179. Oke. Ya, kalau sudah kita confirm postnya. Ya, seperti biasa. Dia tidak mau. Oke. Nah. Oke.
Ya, ini saya posting dulu, kemudian saya set the draft untuk coba isi lagi. Ini 4 juta, kemudian 60 juta, 70 juta, 5 juta, ini minus 179. Oke, coba simpan. Oke, saya jadi harus pintar-pintar mengakali. Oke, ini sudah terinput. Ini hutang kita input manual. Oke, kita input manual saja ini. Satu lagi entry. Ini untuk input hutang, ya. Hutang. Saldo awal hutang. Satu. Line ini hutang listrik. Oke. Kemudian gaji dan upah. Kemudian saldo. Oke. Saya ubah angkanya 1 juta. Ini 12,5. Ya, terakhir ini ya, jurnal yang ini. Oke, sebelum kita jurnal yang itu, kita coba cek dulu di reporting trial balance. Nah, di trial balance ini per Maret 2025. Ini ending balance-nya. Oke. Nah, yang akan kita nolkan itu, yang akan kita nolkan ini ya, beban penyusutan. Kita buat 0 saja. Beban penyusutan tidak masalah kalau tidak 0, karena biasanya dia otomatis setelah 1 tahun dia akan terakumulasi ke undistributed profit loss ya, di perhitungan profit loss-nya. Ini ya, yang penting itu ini 17.50 ini ya, undistributed. Oke, coba cek kalau ada masih yang dalam proses, tidak ada. Asuransi, tanah, administrasi penyusutan. Oke. Ya, jadi kita akan nolkan. Ini saldo awal akan 0, beban penyusutan akan 0, undistributed profit loss-nya itu akan 0. Oke. Dan kita akan pindahkan ke laba ditahan. Oke. Selisihnya. Jadi kita buat jurnal 1. Saldo awal, modal, dan laba ditahan. Oke. Yang pertama itu modal. Kemudian ada price. Kemudian ada beban penyusutan.
asuransi. Oke. Jadi kalau misalkan kita bikin tahunan reportingnya, sebenarnya kita tidak perlu untuk yang beban penyusutan dan jadi beban penyusutan, beban asuransi plus dengan saldo awal, plus dengan beban penyusutan, beban asuransi ini, dua ini saja beban ini sebenarnya tidak perlu kita jurnal balik dulu, karena biasanya nanti setelah closing 1 tahun baru kita tutup dia ya, karena dia nanti otomatis akan disalin ke undisputed profit loss ya. Jadi itu tidak perlu ya, kita bikin saja yang saldo awal, kemudian terakhir laba adita ya. Oke. Ya, seperti ini. Saya post dulu ya, dan save draft ya, supaya setidaknya sudah tersimpan ini nama-nama akunnya. Kembali ke trial balance, kita isi perlahan-lahan ya. Ini 100 juta modalnya. Oke, 100 juta, kemudian ada price 1 juta. Oke, kemudian saldo awalnya. Oke, saldo awal kita ikuti yang ada di sini. 248.800.000 karena bisa jadi berbeda tergantung tahun ya. Oke. Kemudian ini 248 tadi, kalau misalnya kita kurangi dengan yang ini. Oke. Laba ditahan ini berarti di sini 249 dikurangi dengan 100 juta jadi 149.800. Oke, saya 149.800.000. Oke. Post. Oke, ini sudah selesai kita post. Kita coba refresh ini. Ya, ini sudah muncul. Beban penyusutannya tetap. Ini undistributed, saya belum jurnal. Pantas tidak berbeda ya. Ada satu lagi, ada satu draft. Profit loss. Ini balance-nya kan di sebelah kredit. Sebelah debit, jadi kita akan jurnal ke kredit. Okay. Nah, ini saya kurangi lagi berarti ya. Satu kalkulator saja. Oke, ini kurang 132.050. 132.050. Oke, sama ya. Ini 100 post. Ini. Oke, ini ya, beban penyusutan masih ada. Oke, ini pakasnya masih ada ya. Nanti setelah akhir tahun baru kita akan jurnalnya, ini tracknya itu akan mengurangi modalnya ya. Kemudian stock intake sudah 0, undistributednya sudah 0 ya. Oke. Ya. Kalau misalnya Anda tidak jurnal beban penyusutan ya, tidak di jurnal balik, maka dia akan tetap muncul. Beban penyusutan juga asuransi dibayar di muka. Oke. Kalau asuransi dibayar di muka, dia tadi beban asuransi dibayar di muka
beban pengusutan ya. Dia sudah masuk otomatis ke beban pengusutan. Ya. Sudah terakumulasi di sini ya, beban asuransi. Oke. Sebentar saya coba cek chart of account. Chart of account, beban. Oh sorry, ini beban asuransi, harusnya pakai beban asuransi. Tapi tidak mengapa ya, ini saya sudah terlanjur pakai beban pengusutan. Tidak apa-apa. Bisa dikembalikan, bisa sih. Caranya adalah di journal entries. Oke, di journal entries ini kita harus kembalikan dulu. Sorry, ini yang ini ya. Ini saya draft dulu ya, balik lagi ya, saya klik di situ draft dulu, balik lagi saya draft dulu ya. Kemudian ini coba pakai asuransi, kemudian asuransi, coba asuransi bisa terang. Oke, draft complete depreciation. Confirm. Cek. Sudah terposting. Oke, beban asuransi ya. Oke, ini saya coba cek lagi terbalance-nya. Oke, sudah muncul ya. Beban asuransi dipisah dengan beban pengusutannya. Oke, ya mungkin itu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf terlalu panjang karena ada beberapa hal yang harus dilakukan berulang kali karena ada kesalahan. Oke, ini balance yang benar. Silakan Anda kerjakan. Oke, dan semoga sukses. Good luck. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.